Halo teman-teman sekalian, selamat malam. Ave Civilians. Perkenalkan, nama saya Rangga Andika Pratama. Saya berasal dari jurusan Teknik Sipil, program studi D4 Perencanaan dan Jembatan, dari kelas 4 PJJA, dengan nomor NIM 0619111868, Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya bersama teman-teman sekalian akan membahas tentang tutorial. Pada malam hari ini, saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman sekalian berupa tutorial peta citra dan peta garis dari kampus Politeknik Negeri Sriwijaya. Baik, langsung saja kita mulai. Oke, baik teman-teman sekalian, kita masuk ke langkah selanjutnya. Oke. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita melangkah ke langkah selanjutnya, perlu saya ingatkan kepada teman-teman, sebelum kita memulai membuat peta citra dan peta garis ini, teman-teman sekalian harus menyediakan 2 aplikasi terlebih dahulu. Yang pertama ada aplikasi Google Earth Pro. Teman-teman bisa mengunduh aplikasi Google Earth Pro. Saran saya, teman-teman mengunduhnya dengan versi terbaru. Jadi teman-teman download yang pertama Google Earth Pro versi terbaru. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mengunduh aplikasi ArcGIS, yakni versi 10 titik ke atas. Bisa 10.1 sampai 10.8. Kalau saran dari saya. Baik, kita langsung saja ya ke langkah berikutnya. Di layar laptop saya sudah ada aplikasi Google Earth Pro. Sini saya sudah masuk ke aplikasi Google Earth Pro. Baik, ini bisa kita close. Ini juga bisa kita close. Nah, baik. Sebelum kita beralih ke langkah selanjutnya, ada baiknya teman-teman menyeting terlebih dahulu setting daripada Google Earth Pro dengan cara pada layar kiri atas teman-teman itu ada layer tools. Teman-teman klik tools, kemudian ada menu options. Sini teman klik options. Baik, di sini ada beberapa option di Google Earth Options, yaitu ada 3D View, Charge, kemudian Touring, Navigation, dan General. Nah, di sini teman-teman klik 3D View. Di sini ada options Texture Colors, kemudian Anisotropic Filtering, kemudian Labels atau Icon Size, kemudian ada Graphics Mode, kemudian ada Show Let or Long, kemudian ada Units of Measurement, kemudian ada Fonts, kemudian ada Anti-Aliasing, kemudian ada Terrain, ada Atmosphere, ada Overview Map. Nah, di sini teman-teman hanya perlu menyeting menu Show Let atau Long. Perlu teman-teman ketahui, Let itu merupakan singkatan dari latitude, dan Long itu singkatan dari longitude. Apabila titiknya belum berada pada Universal Transfer Mercator, teman-teman bisa klik terlebih dahulu, mengubahnya terlebih dahulu dengan mengeklik option ini, option UTM. UTM ini merupakan singkatan dari Universal Transfer Mercator. Baik, koordinat UTM. Baik, setelah selesai, teman-teman bisa apply, kemudian klik OK. Oke, baik, kita beralih ke langkah selanjutnya, yakni
teman-teman bisa lihat di sebelah kiri atas daripada layar saya, ini ada kolom search. Nah, di sini teman-teman bisa mengetikkan area mana yang akan teman-teman buat peta citra dan peta garisnya. Nah, kebetulan kebenaran di sini saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, maka kita akan membuat peta citra dan peta garis dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Baik, di sini kita ketikkan di kolom search, yakni Politeknik Negeri Sriwijaya. Ya. Teman-teman bisa pilih yang paling atas. Klik search. Oke. Baik. Oke. Teman-teman bisa mengatur ketinggian, bisa zoom in dan bisa zoom out dengan menggerakkan kursor, maksud saya menggerakkan kursor tengah daripada mouse ini ke atas dan ke bawah. Oke, baik. Kalau ke bawah dia zoom out. Baik. Kita perkecil terlebih dahulu sampai ukurannya pas. Baik. Menurut saya ini ukurannya sudah pas. Nah, baik. Di sini saya bantu terlebih dahulu ya teman-teman dan para viewers sekalian untuk mengenali kampus, area kampus, maksud saya area kampus dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Baik, Politeknik Negeri Sriwijaya ini terletak di dalam kampus Unsri Bukit. Nah, di sini bisa dilihat, di sini ada gerbang depan pintu masuk daripada Unsri Bukit. Di sini ada jalan, teman-teman lurus, kemudian belok kiri, belok kanan lurus. Kemudian di sini bisa teman jumpai Fakultas Kedokteran dari Unsri Bukit. Kemudian di sebelah kanannya ada Fakultas Hukum dari Unsri Bukit. Nah, di tengah-tengahnya ada gerbang masuk dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, baik, di sini ada gerbang masuk Politeknik Negeri Sriwijaya. Wilayah atau area dari Politeknik Negeri Sriwijaya itu mulai dari pintu gerbang masuk di antara Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum Unsri Bukit, kemudian di sepanjang sungai, dan kembali lagi ke gerbang utama. Pintu masuk Politeknik Negeri Sriwijaya. Baik, katanya sudah kenal ya dengan wilayah area Politeknik Negeri Sriwijaya. Baik, sekarang kita kembalikan ke kita zoom out dulu tampilannya agar lebih nyaman. Baik, kita zoom out dulu. Baik, kita atur. Oke, nampaknya sudah pas. Oke, baik. Nah, teman-teman, untuk langkah selanjutnya, teman-teman akan menentukan batas wilayah yang ingin teman digit nanti pada saat sudah masuk ke ArcMap. Baik, di sini teman-teman bisa menentukan batasnya dengan meletakkan koordinat-koordinatnya terlebih dahulu, yakni dengan cara teman-teman bisa klik features daripada add mark di bagian atas, add place mark. Teman-teman klik ini, kemudian muncul Windows ini. Di sini ada tulisan name. Teman-teman bisa ganti di kolomnya dengan titik koordinat 1 atau titik 1. Kemudian di sebelah kolom nama ada semacam tombol, teman-teman klik. Nah, di sini muncul Windows icon. Di sini teman-teman bisa ganti icons yang pin ini, yang ada di bagian tengah ini, yang kelap-kelip ini, dengan icon titik. Oke. Teman-teman bisa klik titik, icon titik, kemudian klik OK. Oke.
Baik, teman-teman, kemudian teman-teman bisa drag titik koordinat 1 ini ke bagian kanan dulu terlebih dahulu, kanan bawah terlebih dahulu. Kira-kira di sini. Baik. Nah, di bawah namanya ada zone 48M, kemudian ada easting dan northing. Nah, easting di sini dapat dikatakan sebagai koordinat X. Kemudian northing di sini dapat dikatakan sebagai koordinat Y. Nah, di ujung kanan atas ini, teman-teman bisa lihat ada tulisan N. N itu singkatan dari north atau utara. Usahakan N ini selalu berada segaris di atas. Berada di atas garis, di atas panah ya. Usahakan north-nya selalu berada di atas. Apabila north-nya menceng ke kiri atau menceng ke kanan sedikit, disinyalir batas wilayah, foto atau foto batas wilayah yang nanti akan kita plot ke Google Map, disinyalir akan miring ke kanan atau miring ke kiri. Baik. Di sini ada koordinatnya, easting dan northing. Teman-teman bisa catat atau bisa foto. Saran dari saya, teman-teman bisa foto saja agar lebih praktis. Baik, di sini saya foto terlebih dahulu. Baik, sudah saya foto koordinatnya. Kemudian, jika teman-teman selesai, teman-teman bisa klik OK. Baik. Kemudian untuk langkah selanjutnya, teman-teman bisa membuat titik koordinat 2, 3, dan 4. Nah, usahakan dalam membuat titik koordinat 2, 3, dan 4 itu searah jarum jam, kemudian saling tegak lurus dan segaris. Apabila tidak segaris, disinyalir juga akan membuat peta foto batas wilayah yang nanti akan diinput ke ArcMap menjadi menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Usahakan tegak lurus dan segaris. Baik, sini kita klik lagi Add Place Mark, kemudian kita ganti di kolom name-nya menjadi 2, titik koordinat 2 maksudnya. Baik, di sini kita drag dulu ke kiri ujung. Baik. Nah, tips dari saya agar antar titik koordinat itu saling tegak lurus dan segaris, teman-teman bisa drag Windows-nya ini ke kanan atau ke bawah. Teman-teman bisa ngepaskan dengan drag ke kanan dulu ke titik 1 ini. Oke. Ke atas sedikit. Oke, sudah ke atas. Kemudian drag ke kiri. Maaf. Drag ke kiri. Kira-kira di sini. Oke. Oke, kemudian teman-teman bisa drag titik koordinat icon 2-nya ke sini. Kita sejajarkan antara titik 1 dan titik 2. Oke, baik. Baik, kelihatannya sudah segaris ya dan tegak lurus. Oke, ke bawah dikit. Oke, baik. Sekarang teman-teman bisa catat juga, ulangi langkah yang pertama tadi sampai ke titik 3. Baik. Teman-teman foto terlebih dahulu, easting koordinat di easting dan northing-nya. Baik. Setelah itu lanjut klik OK.
Oke, baik, sudah selesai. Ini ada titik koordinat 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini merupakan batas wilayah yang nantinya akan kita input ke ArcMap. Baik. Baik, untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa klik file yang ada di ujung kiri atas, klik file, kemudian klik save, kemudian klik save image. Nah, di sini ada kayak legenda. Ini teman-teman bisa setting dengan cara klik map options. Teman-teman klik map options, kemudian di elements ini teman-teman nonaktifkan centangnya dengan cara klik. Centangnya kita nonaktifkan semua ya. Oke, baik. Kemudian kita ke selanjutnya, option selanjutnya ada resolution. Sini teman-teman bisa ubah ke maksimum. Oke, ke resolusi maksimum ya, agar fotonya nampak jelas pada saat di input. Baik, klik maksimum. Kemudian teman bisa klik save image. Nah, di sini teman-teman bisa letakkan di folder mana teman-teman akan menyimpan foto batas wilayahnya. Kalau saya simpennya di sini. Latihan membuat peta citra dan peta gambar. Polsri. Di sini aja. Baik, namanya, nama filenya, kalau saya latihan peta citra dan garis Polsri. Baik, oke. Rangga. Baik, klik save. Oke, sudah selesai. Baik, sudah selesai. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa close aplikasi Google Earth Pro. Baik, untuk mengeceknya, teman-teman bisa klik dengan cara teman-teman klik ke lokasi di mana teman-teman menyimpan hasilnya tadi di folder mana. Baik, kalau saya simpennya di sini, documents, kemudian tugas ini, di sini, di sini, nah di sini. Kemudian teman periksa terlebih dahulu untuk previewnya. Baik. Kira-kira hasilnya seperti ini. Baik, ini gambar batas wilayah daripada kampus Politeknik Negeri Sriwijaya yang akan diinput ke ArcMap. Baik, teman-teman bisa close jika sudah. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut ke langkah yang berikutnya, yakni kita akan membuat layer di Arc Catalog terlebih dahulu sebelum kita masuk menginput data-data yang telah kita buat tadi ke ArcMap. Baik, kita buka Arc Catalog terlebih dahulu. Sini Arc Catalog. Oh maaf, dari sini. Oke.
Baik, di sini teman-teman bisa buka folder, bisa letakkan layer-layernya di lokasi penyimpanan tempat teman-teman menyimpan batas wilayah tadi ya, yang kita buat di Google Earth tadi. Baik, kalau saya nyimpennya di sini. Oke. Baik, connect to folder. Kemudian sini klik this PC, klik documents, kemudian klik tugas kuliah. Sini latihan membuat peta citra. Kita masuk di art catalog ya. Sini aja. Oke. Kita klik di attribute. Oke. Klik oke. Baik teman-teman sekalian, kita beralih ke langkah berikutnya ya. Yakni kita akan beralih ke langkah kita akan membuat layer di art catalog terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah masuk ke tampilan art catalog di folder connections. Baik, di sini teman-teman bisa klik terlebih dahulu folder tempat penyimpanan layer yang akan kita gunakan pada ArcMap berikut. Baik teman-teman sekalian, nah di layar laptop saya sini sudah ada Windows Art Catalog, tampilan Art Catalog. Nah, di sini teman-teman bisa pilih folder tempat teman-teman akan menyimpan hasil layer teman-teman yang akan selanjutnya diinput ke dalam ArcMap. Kalau saran dari saya, teman-teman bisa letakkan hasil pembuatan layer dari art catalog ini di folder yang sama dengan tempat teman-teman menyimpan hasil dari batas wilayah yang dibuat di Google Earth sebelumnya. Baik, kalau saya simpennya di sini. Baik, kalau teman-teman tidak ketemu, teman-teman bisa klik ini features connect to folder pada bagian atas ini, teman-teman klik. Kemudian teman search. Baik, sudah ketemu. Nah, ini. Kalau saya simpennya di sini. Latihan membuat peta citra dan peta garis Poultry. Yang di folder yang sama tempat saya menyimpan file hasil Google Map tadi. Dari Google Map yang kita sebelumnya. Baik. Sini. Bisa buat folder baru. Atau bisa teman pindahkan terlebih dahulu latihan petanya ke folder baru ya. Baik, kalau saya pindahkan latihan hasil dari Google Earth tadi, saya pindahkan terlebih dahulu ke Art Catalog. Oke. Sini. Baik. Selanjutnya teman-teman bisa klik klik kanan pada latihan peta citra dan peta garis ini. Kita ubah dulu settingnya ke koordinat UTM. Baik. Yaitu dengan cara klik kanan pada tulisan latihan peta citra ini, kemudian teman-teman bisa klik properties. Maaf ya, properties.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada data source, kemudian raster informations, kemudian ada extend, ada spatial reference, kemudian ada statistic, ada geodata transform. Nah, di sini teman-teman perlu menyeting di spatial reference. Baik, klik edit. Nah, di sini ada pilihan Geographic Coordinate Systems dan Projected Coordinate System. Nah, di sini teman-teman klik Projected Coordinate System. Klik. Kemudian teman-teman pilih UTM, kemudian teman-teman pilih WGS 1984, kemudian teman-teman pilih Southern Hemisphere, kemudian teman-teman pilih WGS 1984 UTM Zone 48S. Ini. Teman-teman bisa klik OK. Nah, baik sekarang spatial reference-nya sudah UTM ya, di zone 48S. Karena peta wilayah kita itu ada di bawah garis khatulistiwa. Jadi kita termasuk wilayah 48S. Baik, kita apply. Kemudian kita klik OK. Baik, hasil dari hasil gambar atau batas wilayah yang kita buat dari Google Earth tadi sudah kita ubah koordinatnya menjadi koordinat UTM. Baik, selanjutnya kita akan menginput layer-layer yang akan digunakan, yang akan kita input pada langkah berikutnya, yakni di ArcMap. Yakni teman-teman bisa klik kanan, kemudian klik New, kemudian teman-teman bisa klik Shapefile. Nah, di sini ada name. Teman-teman bisa ubah name ini dengan layers-layers yang bakal dibutuhkan pada saat pembuatan peta citra dan peta garis Kampus Politeknik Negeri Sriwijaya di ArcMap. Misal layers yang dibutuhkan pada pembuatan peta citra dan peta garis itu, yakni yang pertama itu ada batas kampus. Nah, di sini teman-teman bisa ubah feature type-nya dari point ke polygon. Ya. Kemudian teman-teman bisa description-nya bisa teman-teman conteng show details, kemudian teman-teman edit terlebih dahulu. Sama seperti sebelumnya, teman-teman klik Projected Coordinate System, kemudian teman-teman klik UTM, kemudian teman-teman klik WGS 1984, kemudian teman-teman klik Southern Hemisphere. Kemudian teman-teman pilih WGS 1984 dengan UTM Zone 48S. Baik, klik OK. Tampilannya seperti ini. Oke, jika sudah klik OK. Tampilannya bakal seperti ini. Oke. Untuk layer-layer berikutnya, teman-teman bisa lakukan hal yang sama, langkah-langkah yang sama dengan pembuatan layer batas kampus.
Baik teman-teman, baik para viewers dan teman-teman sekalian, kira-kira inilah hasil dari layers yang telah saya buat di Art Catalog yang akan digunakan dan akan diinput pada langkah berikutnya, yakni pada pembuatan peta citra dan peta garis Politeknik Negeri Sriwijaya di ArcMap. Jika sudah, teman-teman bisa close Windows-nya. Oh, maaf, perlu saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman untuk layer jalan, koridor, dan sungai, teman-teman bisa ubah, baik, teman-teman bisa ubah feature type-nya dari point ke polyline. Ini. Baik. Dan untuk tiang bendera, untuk layers tiang bendera yang ini, teman-teman bisa ubah feature type-nya ke point. Setelah itu klik OK. Dan mengikuti langkah pada sebelumnya. Baik, jika sudah teman-teman bisa close Windows Art Catalog dan mulai masuk ke langkah selanjutnya. Baik teman-teman sekalian, kita beralih ke langkah selanjutnya, yakni kita akan masuk ke langkah georeferencing. Baik, di layar laptop saya sudah ada tampilan daripada ArcMap. Teman-teman bisa lihat ada Windows ArcMap Getting Started dengan templates-nya blank map. Teman-teman bisa klik blank map, kemudian klik OK. Teman-teman bisa save file daripada ArcMap terlebih dahulu di folder yang teman-teman inginkan dengan cara klik file, kemudian klik save as. Kemudian pilih folder mana tempat teman-teman akan meletakkan file ArcMap. Baik, kalau saya itu di folder latihan membuat peta citra dan peta garis polsri di folder ArcMap. Baik, file name-nya saya ganti jadi 2021 Rangga Andika. Rangga Andika itu nama saya. Kemudian polsri. Kemudian klik save. Oke, baik. Tampilan namanya sekarang sudah berubah dari Untitled menjadi 2021 Rangga Andika Polsri. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut ke langkah yang berikutnya, yakni kita panggil batas-batas wilayah Politeknik Negeri Sriwijaya telah kita buat sebelumnya di Google Earth. Dengan cara, teman-teman sekalian bisa klik Add Data, kemudian teman-teman bisa pilih folder mana tempat teman-teman meletakkan hasil batas-batas wilayah yang telah teman-teman sebelumnya buat di Google Earth. Kalau saya simpennya di folder latihan membuat peta citra dan peta garis polsri. Yang ini. Latihan peta citra dan garis polsri Rangga 1 JPG dalam bentuk file JPG. Baik. Klik Add. Baik. Oke. Tampilannya bakal seperti ini. Baik. Selanjutnya kita mulai memberi titik-titik koordinat pada icon-icon batas yang telah kita buat sebelumnya di Google Earth. Yakni dengan cara teman-teman bisa drag kursornya dulu, dimulai dari titik 1. Oke, teman-teman bisa zoom in biar kelihatan. Kemudian teman-teman bisa klik Windows, klik magnifier, kemudian teman-teman drag magnifiernya. Teman-teman bisa drag
magnifiernya maksud saya ke titik 1. Usahakan di tengah-tengah ya. Baik. Oke. Jika terlalu kebesaran, teman-teman bisa zoom out. Begini tampilannya. Oke. Baik. Setelah itu, teman-teman bisa aktifkan terlebih dahulu tools editor dan georeferencing. Dengan cara teman-teman klik kanan pada space yang kosong yang berada di atas daripada ArcMap, teman-teman sekalian, dengan cara klik kanan pada space kosong. Kemudian teman-teman bisa aktifkan dengan mengklik centang pada editor dan georeferencing. Oke. Setelah itu teman-teman mulai menitikkannya dengan cara klik add control points pada tools georeferencing, klik. Kemudian teman-teman klik kiri pada tengah-tengah titiknya. Kira-kira di sini. Maaf. Kira-kira di sini. Klik kiri, kemudian klik kanan satu kali. Masing-masing satu kali ya. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Baik, klik input X dan Y. Nah, nilai koordinat X dan Y ini kita ubah dengan nilai koordinat yang kita dapatkan pada saat kita membuat batas-batas wilayah di Google Earth sebelumnya. Baik, kalau saya itu koordinat X-nya nilainya kemudian nilai Y-nya baik, setelah selesai teman-teman bisa klik OK. Tampilan dari batas-batas wilayahnya akan hilang seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Teman-teman bisa close saja magnifiernya. Kemudian untuk menampilkannya lagi, teman-teman bisa klik full extend yang ada gambar Earth-nya ya, gambar bumi. Full extend, klik full extend. Nah, teman-teman, tampilan dari batas-batas wilayahnya muncul lagi. Baik, kita beralih ke titik selanjutnya searah jarum jam ya, yakni ke titik 2. Dengan langkah yang sama dengan titik koordinat 1 tadi, yakni dengan cara klik Windows, klik Modifier, kemudian kita arahkan kursornya ke arah titik 2. Tengah-tengah ya. Kira-kira begini. Oke, kemudian klik Add Control Points pada Tools Georeferencing, kemudian arahkan kursornya ke tengah-tengah titik. Kira-kira di sini. Baik, klik kiri, kemudian klik kanan, masing-masing satu kali. Input nilai X dan Y. Kalau saya itu klik OK. Full extend. Baik, teman-teman bisa ulangi langkah
langkah-langkah sebelumnya untuk titik koordinat 3 dan titik koordinat 4. Baik, setelah menitik titik-titik pada koordinat pada titik 1, 2, 3, dan 4, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk selanjutnya, langkah selanjutnya, kita akan mengecek apakah koordinat daripada batas-batas wilayah ini telah diubah dalam koordinat UTM atau masih dalam koordinat mesin. Cara ngeceknya yakni teman-teman bisa lakukan dengan cara mengeklik View Link Table pada Tools Georeferencing. Oke, kemudian teman-teman ubah transformation-nya dari first order polynomial menjadi adjust. Teman-teman adjust. Total RMS error-nya menjadi 29. Oke, perlu saya ingatkan kepada teman-teman dan viewers sekalian bahwa toleransi dari total RMS error ini kurang dari 100. Harus kurang dari 100 ya. Baik. Kita close. Kemudian kita georeferencing dengan cara klik georeferencing. Lalu klik update georeferencing. Baik. Baik. Sekarang koordinat dari batas-batas wilayah ini telah diubah ke dalam koordinat UTM. Ini. Baik teman-teman sekalian, kita akan beralih ke langkah selanjutnya, yakni mendigitasi peta. Baik, langkah pertama yang teman-teman dan para viewers sekalian perlu lakukan, yakni dengan memanggil layers-layers yang telah kita buat di ArcCatalog sebelumnya, yakni dalam bentuk shape ya, SHP, file SHP. Yakni dengan cara kita klik Add Data, kemudian pilih di folder mana kita meletakkan hasil layer-layer yang telah kita buat di ArcCatalog sebelumnya, yakni dalam bentuk shape. Kalau saya simpennya di Arc file, maksud saya di folder ArcCatalog di sini. Teman-teman bisa pilih semuanya. Ini kecuali ini. Maaf, kecuali dua ini. Baik, teman-teman bisa pilih semua file yang dalam bentuk SHP ya, yang shape. Selain dari itu, teman-teman bisa tinggalkan. Baik, teman-teman, setelah selesai, teman-teman bisa klik Add. Baik, layers akan muncul di sebelah kiri, di Table of Contents, di Windows Tables of Contents. Nah, di sini layer saya dapat teman-teman lihat. Baik, teman-teman, langkah selanjutnya kita akan mendigitasi layers-layers yang telah kita panggil sebelumnya. Pertama-tama kita digitasi terlebih dahulu batas kampus, yakni dengan cara teman-teman bisa aktifkan
start editing dengan cara klik editor, klik start editing. Teman-teman bisa pilih editing windows, kemudian teman-teman klik create features. Oke. Tampilannya akan ada di sebelah kanan Windows-nya. Pertama tadi kita akan membuat mendigitasi batas kampus terlebih dahulu. Oke. Kita digitasi terlebih dahulu. Teman-teman bisa zoom in-kan-nya terlebih dahulu di wilayah Politeknik Negeri Sriwijaya ini. Oke, wilayah Politeknik Negeri Sriwijaya itu dimulai dari sini. Oke, maaf. Dari sini ya. Dari sini ke sini. Kemudian baik, kira-kira hasil digitasinya seperti ini. Oke. Baik, untuk layers-layer selanjutnya, teman-teman bisa digitasi dengan langkah-langkah yang sama dengan sebelumnya ya. Yakni dengan cara aktifkan baik, kira-kira hasil digitasi daripada batas kampus seperti ini. Jika telah selesai, teman-teman bisa klik editor lagi, kemudian teman-teman bisa save edit terlebih dahulu, lalu klik stop editing. Baik. Oke. Baik, untuk layers-layers berikutnya, teman-teman bisa melakukan langkah-langkah yang sama seperti pada mendigitasi batas kampus Polsri, layer batas kampus Polsri.